contohnya di sini ada air kencing bayi laki-laki. Usianya itu adalah 1 bulan. Belum minum kecuali minum air susu ibu, sehingga najisnya itu najis apa anak-anak? Ya, najisnya itu adalah najis mukhaffafah. Bagaimana cara membersihkannya? Ini air kencingnya nih, contohnya nih air kencingnya. Bagaimana cara membersihkannya? Caranya yaitu kita hilangkan dulu bentuknya, bisa menggunakan tisu atau menggunakan apapun, dihilangkan dulu bentuknya seperti itu. Nah, ini najis ya, ini najis seperti itu. Kita pisahin, lalu kita elap lagi. Ini najis, kita pisahin, kita elap lagi. Nah, kita pisahin lagi seperti itu sampai nggak ada warnanya. Apabila dirasakan nggak ada rasanya seperti itu, tapi untuk rasa ini tidak wajib untuk dicobain ya anak-anak ya, dan tidak ada baunya seperti itu. Nah, lantas kalau sudah seperti ini, apakah sudah suci? Jawabannya adalah belum suci. Kenapa belum suci? Karena belum dialiri oleh air. Air belum didatangkan. Syaratnya itu air harus didatangkan seperti itu. Nah, untuk membersihkan najis mukhaffafah ini cukup dengan mempercikkan air ke seluruh permukaan yang terkena najis seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Ini air yang suci dan mensucikan. Contohnya tinggal kita cipratkan saja seperti itu ke permukaan yang terkena najisnya tersebut. Nah, apabila sudah dipercikkan seperti ini, maka apakah sudah suci? Sudah suci belum? Sudah suci seperti itu. Nah, ini adalah cara membersihkan najis mukhaffafah seperti itu. Selanjutnya adalah najis mutawassithah. Najis mutawassithah itu adalah najis sedang, sehingga sedang juga cara untuk membersihkannya. Perlu kalian ketahui, najis mutawassithah ini dibagi menjadi dua. Apa saja itu? Yaitu adalah najis ainiyah dan yang kedua adalah najis hukmiyah. Apakah bedanya? Bedanya yaitu jika najis ainiyah itu adalah najis yang ada bentuknya, najis yang terlihat oleh mata, ada warnanya atau baunya atau rasanya seperti itu. Itu adalah najis ainiyah. Najis hukmiyah itu adalah najis yang tidak ada bentuknya. Apabila dilihat tidak ada warnanya, apabila dicium tidak ada baunya, apabila dirasakan tidak ada rasanya. Tapi untuk yang rasa ini tidak wajib, tidak dianjurkan untuk nyobainnya seperti itu ya. Nggak perlu dicobain ya. Masa nyobain kotoran ayam ya. Jadi nggak perlu untuk dicobakan seperti itu. Nah, Bapak akan memberikan contohnya, yaitu cara membersihkan najis mutawassithah. Contohnya di sini ada kotoran ayam ya. Kotoran ayam. Waduh, tebel banget kotorannya. Nah, ini adalah contohnya kotoran ayam. Nah, coba kalian perhatikan. Ini najis ainiyah atau hukmiyah? Ada warnanya gak? Kelihatan gak bentuknya? Kelihatan ya. Nah, kelihatan bentuknya, ada warnanya. Waktu dicium ada baunya. Dirasain, wah itu nggak perlu dirasain ya. Dirasain pun juga, contohnya kalau dirasain ada rasanya seperti itu. Berarti ini adalah najis ainiyah seperti itu. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Apakah langsung disiram dengan air begitu? Oh, tidak. Apabila langsung disiram dengan air, najisnya itu tidak hilang seperti itu. Lantas bagaimana cara untuk mensucikannya tersebut? Nah, baik. Pertama-tama yaitu kita hilangkan dulu bentuknya. Kita hilangkan terlebih dahulu najis ainiyahnya. Kita rubah dari najis ainiyah menuju najis hukmiyah. Menggunakan apa? Bisa menggunakan tisu, selampai, atau benda apapun seperti itu yang bisa memisahkan bentuk najisnya tersebut. Contohnya di sini Bapak pakai
tisu ya. Nih Bapak pakai tisu, Bapak lap. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini najis kita pisahkan ya. Ini najis dipisahkan. Lalu kita ambil lagi tisunya. Boleh pakai lap basah juga ya. Nah, ini najis ya, kita pisahkan. Kita lap lagi. Nah, ini najis ya, kita pisahkan lagi. Sekali lagi. Sebenarnya nggak perlu 3 kali atau berapa kali, cukup sampai tidak terlihat najisnya. Nah, sampai nggak ada warnanya. Ada warnanya nggak ada ya. Dicium nggak ada baunya? Nggak ada. Dijilat ada rasanya gak? Itu nggak perlu dijilat ya. Nah, nggak ada warnanya, nggak ada rasanya, dan nggak ada baunya, sehingga najis ainiyahnya sudah tidak ada. Tapi apakah masih najis? Masih najis kan anak-anak? Nah, tetap masih najis. Kenapa tetap masih najis? Karena air belum didatangkan. Karena syarat utama membersihkan najis itu harus menggunakan air, seperti itu. Jika tidak menggunakan air maka tidak bisa, seperti itu. Harus menggunakan air, seperti itu. Nah, ini masih najis gak? Masih najis. Tapi namanya ini adalah najis hukmiyah. Nah, najis hukmiyah itu adalah najis yang tidak ada bentuknya, nggak ada warnanya, rasanya, dan juga baunya, seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini, bagaimana cara membersihkannya? Nah, perhatikan baik-baik. Cara membersihkannya yaitu tentunya dengan air, seperti itu. Jangan sekali-kali kamu membersihkannya itu dengan pel-pelan yang basah atau dengan tisu yang basah, seperti itu. Ingat, perhatikan baik-baik kaidahnya, yaitu najis akan berpindah apabila salah satunya itu basah atau dua-duanya itu basah. Maka pel-pelan yang basah itu kira-kira untuk membersihkan najis bisa tidak? Tidak bisa, seperti itu. Contohnya nih, ini pel-pelan. Ini pel-pelannya basah contohnya ya, ini pel-pelannya basah, seperti itu. Maka ketika ini adalah najisnya udah najis hukmiyah, lalu kita pel. Nah, maka najisnya ini pindah gak? Pindah. Kenapa? Karena pel-pelannya ini basah. Pindah ke pel-pelan, lalu kita ratakan, maka najisnya akan pindah ke seluruh ruangan. Nah, gara-gara kita ngelewatin najis hukmiyah atau ngelewatin najis ainiyah yang pel-pelannya itu basah, maka najisnya itu berpindah sampai ke tempat yang kita bersihkan tersebut. Masya Allah. Apabila ngebersihnya itu seruangan, maka pindah seruangan najisnya. Nah, maka perlu kalian hati-hati seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana caranya jika sudah menjadi najis hukmiyah? Nah, caranya yaitu sangat mudah sekali. Cukup kalian siapkan air, jangan banyak-banyak nih, cukup segelas, setengah gelas juga bisa. Tadi yang terkena najis itu cuma di bagian sini doang ya, cuma di bagian sini. Nah, bagaimana caranya? Caranya tinggal kalian tuang saja airnya. Nah, lalu kalian ratakan pakai tangan juga boleh tuh. Nah, apakah sudah suci? Sudah suci belum? Jawabannya adalah sudah suci. Kenapa sudah suci? Karena air sudah didatangkan, seperti itu. Nah, ini boleh kita lap lagi pakai tisu atau pakai lap ya. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Bisa dipahami ya? Nah, yang selanjutnya yaitu adalah najis yang terpaling berat, yaitu najis mughaladhah. Bagaimana cara membersihkannya? Contoh di sini ada kotoran anjing, seperti itu ya. Bukan hitam ya, kotoran anjing ya. Nah, contohnya ada kotoran anjing. Bagaimana cara membersihkannya? Seperti tadi, dihilangkan dulu bentuk najisnya, dihilangkan dulu ainun najasahnya. Pakai apa? Bisa menggunakan tisu, lap, atau sejenisnya, seperti itu ya. Awas jangan sampai kena tangan, nanti pindah ke tangan ya. Soalnya nih kotoran anjingnya ada basah kan, kotoran anjingnya ya basah, bukan kering ya. Jadi apabila kena tangan, pindah nanti ke tangan najisnya. Awas, hati-hati.
kita lap lagi pakai tisu seperti itu ya, seperti itu. Nah, setelah sudah tidak terlihat lagi najisnya, tidak terlihat lagi bentuknya, warnanya dan rasanya, maka sudah menjadi najis hukmiyah. Tinggal disucikan dengan air. Lantas bagaimana cara mensucikan dengan airnya? Najis mughaladhah. Kalau najis mukhaffafah kan cara mensucikannya itu dengan cara dipercikan. Najis mutawassithah dengan cara dibasuh dengan air 1 kali. Lalu najis mughaladhah bagaimana cara untuk membersihkannya? Nah, cara mensucikan najis mughaladhah yaitu dengan air juga, yaitu bagaimana caranya? Yaitu dengan cara 7 kali basuhan. Dengan cara 7 kali basuhan. Dan salah satu basuhannya tersebut menggunakan debu. Contohnya nih, Bapak udah nyediain ya. Contohnya kan tadi cuma dikit doang ya, cuma dikit doang yang terkena najisnya. Kita basuhkan, kita tuang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, baru setelah itu kita campurkan debu seperti itu. Contohnya di sini Bapak nggak punya debu ya, cuman contoh doang. Nah, bagaimana debunya? Apakah diaur-aurin gitu? Tidak ya. Debunya yaitu dicampur di airnya nih, dicampur di airnya. Kita masukkan debu. Bapak nggak nyari debu dulu tadi, jadi nggak bisa buat contoh nih. Debunya dimasukkan ke sini, lalu diaduk-aduk, terus kita tuangkan lagi 6. Nah, lalu setelah itu kita ambil lagi air yang tanpa debu, lalu kita basuh lagi 7. Nah, ini sudah 7 kali basuhan seperti itu. Ini cara membersihkan najis mughaladhah seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, itu adalah tata cara untuk membersihkan najis seperti itu. Yang mana najis itu ada tingkatan-tingkatannya, dan setiap tingkatannya itu berbeda juga cara untuk membersihkannya, sehingga wajib bagi kalian untuk mengetahuinya seperti itu, karena ini ada kaitannya dengan akhirat seperti itu. Dunia akan ditinggalkan oleh kalian, namun akhirat itu adalah masa depan kalian, sehingga kalian itu tidak boleh meremehkan alam akhirat seperti itu. Mudah-mudahan kalian semua selamat di dalam dunia hingga dalam akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.